pemasukan dan pengeluaran. Laporan keuangan malah kacau. Dan banyak waktu tersita buat kelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simple banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 lebih pemilik bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk, pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik. Mau liburan? Tapi nggak pusing ngurus Susah pengganti, enggak lah. Jalan manual sampai bikin perut mual. Mau ngurus tapi masih sibuk sama ngurus angka. Iya. Coba aja software akuntansi Kledo. Di Kledo, kamu bisa tetap memantau keuangan bisnis kapan saja dan di mana saja. Lebih dari 40 laporan keuangan bisa kamu akses dengan instan. Pencatatan transaksi, manajemen persediaan, sampai perhitungan pajak juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Coba Kledo sekarang juga. Diskon 22% untuk kamu. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Let's go. Stop, jangan cari akuntan dulu. Soalnya, bikin laporan keuangan bisnis bisa sat-sat cuma pakai personal asisten dari Kledo loh. Tinggal foto nota belanja, laporan keuangan biar Kledo aja yang ngerjain. Pokoknya jangan khawatir soal laporan, dijamin lengkap banget guys. Mulai dari laba rugi, reka penjualan, neraca, arus kas, reka pemakaian bahan baku, sampai analisis keuangan. Pokoknya lengkap banget deh. Laporannya juga mudah dipahami sama bisnis owner. Gimana? Emang boleh bikin laporan keuangan segampang ini? Plus, bisa hemat jutaan rupiah buat bulannya lagi. Gak mau ribet? Yuk pakai personal asisten dari Kledo aja. Halo, saya Kledo. Saya merupakan software akuntansi terbaik. Kami memiliki fitur laporan keuangan, pencatatan pajak, integrasi marketplace, multi gudang, multi user, dan juga ada manajemen persediaan dengan harga 250.000. Ditambah, kita juga memiliki konsultasi dengan harga 1,7 juta per harinya. Oke, kita juga punya fitur itu dengan harga yang lebih murah. Dan konsultasi gratis kapanpun Anda mau. Sakit hati pakai software akuntansi mahal, tapi training masih bayar. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Manual karena proses pencatatannya masih lama dan manual, bro. Kenapa nggak? Cuma 140.000 per bulan. Manual karena proses pencatatannya masih lama dan manual, bro. Kenapa nggak nyobain Kledo? Pakai Kledo, kamu bisa catat transaksi dan pantau laporan keuangan lebih praktis. Terus, kamu bisa approval transaksi walaupun nggak di kantor. Wah, pasti harganya mahal ya. Cuma 140.000 per bulan, gratis training selamanya. Menua karena proses pembukuan yang lama. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Waduh, sakit gara-gara laporan keuangan. Sering keliru hitung pemasukan dan pengeluaran. Bikin laporan keuangan malah kacau. Dan banyak waktu tersita buat kelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simple banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 lebih pemilik bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk, pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik.
Mau liburan, tapi masih pusing ngurus pembukuan. Mau healing, malah pusing karena proses akuntansi yang nggak ramping. Masih catat manual sampai bikin perut mual. Mau ngeliat indahnya dunia, tapi masih sibuk sama ngurusin angka. Iya. Coba aja software akuntansi Kledo. Di Kledo, kamu bisa tetap memantau keuangan bisnis kapan saja dan di mana saja. Lebih dari 40 laporan keuangan bisa kamu akses dengan instan. Pencatatan transaksi, manajemen persediaan, sampai perhitungan pajak juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Coba Kledo sekarang juga. Diskon 22% untuk kamu. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Let's go. Stop, jangan cari akuntan dulu. Soalnya, bikin laporan keuangan bisnis bisa sat-sat cuma pakai personal asisten dari Kledo loh. Tinggal foto nota belanja, laporan keuangan biar Kledo aja yang ngerjain. Pokoknya, jangan khawatir soal laporan, dijamin lengkap banget guys. Mulai dari laba rugi, reka penjualan, neraca, arus kas, reka pemakaian bahan baku, sampai analisis keuangan. Pokoknya lengkap banget deh. Laporannya juga mudah dipahami sama bisnis owner. Gimana? Emang boleh bikin laporan keuangan segampang ini? Plus, bisa 5 jutaan rupiah buat per bulannya lagi. Gak mau ribet? Yuk pakai personal asisten dari Kledo aja. Halo, saya Kledo. Saya merupakan software akuntansi terbaik. Kami memiliki fitur laporan keuangan, pencatatan pajak, integrasi marketplace, multi gudang, multi user, dan juga ada manajemen persediaan dengan harga 250.000. Ditambah, kita juga memiliki konsultasi dengan harga 1,7 juta per harinya. Oke, kita juga punya fitur itu dengan harga yang lebih murah. Dan konsultasi gratis kapanpun Anda mau. Sakit hati pakai software akuntansi mahal, tapi training masih bayar. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Manual karena proses pencatatannya masih lama dan manual bro. Kenapa nggak nyobain Kledo? Pakai Kledo, kamu bisa catat transaksi dan pantau laporan keuangan lebih praktis. Terus, kamu bisa approval transaksi walaupun nggak di kantor. Wah, pasti harganya mahal ya. Cuma 140.000 per bulan, gratis training selamanya. Mendua karena proses pembukuan yang lama. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Waduh, sakit gara-gara laporan keuangan. Sering keliru hitung pemasukan dan pengeluaran. Bikin laporan keuangan malah kacau. Dan banyak waktu tersita buat kelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simple banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 lebih pemilik bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik. Mau liburan, tapi masih pusing ngurus pembukuan. Mau healing, malah pusing karena proses akuntansi yang nggak ramping. Masih catat manual sampai bikin perut mual. Mau ngeliat indahnya dunia, tapi masih sibuk sama ngurusin angka. Iya. Coba aja software akuntansi Kledo. Di Kledo, kamu bisa tetap memantau keuangan bisnis kapan saja dan di mana saja. Lebih dari 40 laporan keuangan bisa kamu akses dengan instan. Pencatatan transaksi, manajemen persediaan, sampai perhitungan pajak juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Coba Kledo sekarang juga. Diskon 22% untuk kamu. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Let's go. Stop, jangan cari akuntan dulu. Soalnya, bikin laporan keuangan bisnis bisa sat-sat cuma pakai personal asisten dari Kledo loh. Tinggal foto nota belanja, laporan keuangan biar Kledo aja yang ngerjain. Pokoknya, jangan khawatir soal laporan, dijamin lengkap banget guys. Mulai dari laba rugi, reka penjualan, neraca, arus kas, reka pemakaian bahan baku, sampai analisis keuangan. Pokoknya lengkap banget deh. Laporannya juga mudah dipahami sama bisnis owner. Gimana? Emang
boleh bikin laporan keuangan segampang ini. Plus, bisa hemat jutaan rupiah buat per bulannya lagi. Gak mau ribet? Yuk, pakai personal assistant dari Kledo aja. Halo, saya Kledo. Saya merupakan software akuntansi terbaik. Kami memiliki fitur Kami memiliki fitur laporan keuangan, pencatatan pajak, integrasi marketplace, multi gudang, multi user, dan juga ada manajemen persediaan dengan harga 250.000. Ditambah, kita juga memiliki konsultasi dengan harga 1,7 juta per harinya. Oke, kita juga punya fitur itu dengan harga yang lebih murah. Dan konsultasi gratis kapanpun Anda mau. Sakit hati pakai software akuntansi mahal, tapi training masih bayar. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Manual karena proses pencatatannya masih lama dan manual, bro. Kenapa nggak nyobain Kledo? Pakai Kledo, kamu bisa catat transaksi dan pantau laporan keuangan lebih praktis. Terus, kamu bisa approval transaksi walaupun nggak di kantor. Wah, pasti harganya mahal ya. Cuma 140.000 per bulan, gratis training selamanya. Menua karena proses pembukuan yang lama. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Waduh, sakit gara-gara laporan keuangan. Sering keliru hitung pemasukan dan pengeluaran. Bikin laporan keuangan malah kacau. Dan banyak waktu tersita buat kelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simple banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 lebih pemilik bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk, pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik. Mau liburan, tapi masih pusing ngurus buku keuangan. Mau healing, malah pusing karena proses akuntansi yang nggak ramping. Masih catat manual sampai bikin perut mual. Mau ngeliat indahnya dunia, tapi masih sibuk sama ngurusin angka. Iya. Coba aja software akuntansi Kledo. Di Kledo, kamu bisa tetap memantau keuangan bisnis kapan saja dan di mana saja. Lebih dari 40 laporan keuangan bisa kamu akses dengan instan. Pencatatan transaksi, manajemen persediaan, sampai perhitungan pajak juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Coba Kledo sekarang juga. Diskon 22% untuk kamu. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Let's go. Stop, jangan cari akuntan dulu. Soalnya, bikin laporan keuangan bisnis bisa sat-sat cuma pakai personal asisten dari Kledo loh. Tinggal foto nota belanja, laporan keuangan biar Kledo aja yang ngerjain. Pokoknya, jangan khawatir soal laporan, dijamin lengkap banget guys. Mulai dari laba rugi, reka penjualan, neraca, arus kas, reka pemakaian bahan baku, sampai analisis keuangan. Pokoknya lengkap banget deh. Laporannya juga mudah dipahami sama bisnis owner. Gimana? Emang boleh bikin laporan keuangan segampang ini? Plus, bisa hemat jutaan rupiah buat per bulannya lagi. Gak mau ribet? Yuk, pakai personal assistant dari Kledo aja. Halo, saya Kledo. Saya merupakan software akuntansi terbaik. Kami memiliki fitur laporan keuangan, pencatatan pajak, integrasi marketplace, multi gudang, multi user, dan juga ada manajemen persediaan dengan harga 250.000. Ditambah, kita juga memiliki konsultasi dengan harga 1,7 juta per harinya. Oke, kita juga punya fitur itu dengan harga yang lebih murah. Dan konsultasi gratis kapanpun Anda mau. Sakit hati pakai software akuntansi mahal, tapi training masih bayar. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang teman-teman Bincang Kledo. Tentunya spesial hari ini berjumpa lagi di webinar Bincang Kledo karena setiap bulannya ya
kita selalu menghadirkan obrolan-obrolan yang seru dan juga menarik seperti di topik kali ini yaitu adalah scale up bisnis lewat kemitraan dan digitalisasi. Senang banget aku Elsa Sabrina di sini yang akan memandu gitu ya dan juga menemani obrolan santai kita hari ini sampai selesai. Tapi sebelum itu ingin menyapa dulu teman-teman gimana kabarnya? Semoga sehat selalu begitu ya karena di akhir bulan Oktober dompet ada yang sudah mulai menipis begitu ya, tapi udah ada yang seger lagi gitu. Dan juga lagi-lagi sebelum kita akan spill narasumber kita, mungkin teman-teman aku ingin memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute gitu ya teman-teman ya, agar nantinya suara narasumber terdengar dengan jelas begitu. Oke, terkait dengan topik kali ini, kenapa sih kira-kira topik ini sangat penting begitu ya? Eh, Jawabannya sebetulnya sederhana, karena pengen bisnis kita naik kelas ya gitu. Kenapa? Dan gimana sih caranya? Katanya sih kalau dari judul kita butuh dua hal yang utama, yaitu mitra dan juga digitalisasi yang kuat begitu. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan ulik bareng-bareng. Sudah ada dua narasumber kita. Mungkin saya boleh menyapa dulu. Halo, ada Mas Jaka di sini dari bikincabang.id. Halo Mbak, selamat sore. Oke, Mas. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, dan juga ada Mbak Citra. Halo Kak Elsa, terdengar jelas suara saya? Terdengar jelas tapi eh, agak kecil ya Mbak Citra ya. Oke, oke. Saat ini bagaimana? Sudah bisa jaga? Masih sama ya? Oh, masih mute Kak Elsa, sorry. Oke, mungkin sudah agak lebih jelas Mbak Citra gitu. Dan juga terima kasih dua narasumber yang sudah bergabung di siang hari ini sudah siap dengan materinya begitu ya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang sudah bergabung atau baru pertama kali gabung di webinar Bincang Kledo kali ini, aku sarankan gitu ya, feel free aja buat yang mau tanya-tanya gitu, karena nanti kita akan buka sesi Q&A setelah di dua pemaparan materi narasumber kita. Jadi simak terus dan juga saya nggak pengen saya nggak pengen saya ingin mengingatkan bahwa di webinar kali ini ada benefit yaitu soft copy materi, e-certificate, saldo e-wallet untuk penanya yang aktif gitu ya dan juga voucher diskon 30% berlangganan Kledo. Syaratnya apa? Syaratnya gampang banget. Untuk teman-teman wajib mengisi tiga form, yaitu form pendaftaran yang pastinya sudah diisi ya ketika mendaftar. Ada form presansi juga dan juga ada form feedback. Jadi dipastikan tiga form itu terisi. Kemudian nanti benefitnya akan kami kirimkan. So, untuk itu sebelum kita akan mendengarkan materi dari Mas Jaka, kita akan mendengarkan atau kita akan melihat sekilas mengenai bikin cabang melalui tayangan ini.
Oke, mungkin sepertinya masih ada kendala sedikit. Sebentar kita akan mencoba lagi dari tim operator begitu ya, mengingat karena Jogja di sini cuacanya kadang mendung, hujan, panas begitu. Jadi sinyalnya juga nggak menentu begitu. Mungkin boleh kita tunggu sebentar. Melalui tayangan ini kita akan tahu sekilas begitu ya mengenai bikin cabang dan juga nanti untuk lebih lanjutnya akan disampaikan secara langsung oleh Mas Jaka. Baik, kami kondisikan dulu. Oke, belum terputar ya. Oke, kalau begitu sembari kita akan kondisikan, mungkin Mas Jaka boleh mulai dulu Mas Jaka terkait materi hari ini. Oke, terima kasih Baik, Mbak Elsa. ya. Terima kasih Mungkin Mas boleh Jaka. dibantu ya Mbak Boleh. Nadia untuk slide presentasinya. Selamat siang Kledo dan juga teman-teman semua. Insya Allah masih fresh ya jam-jam segini nih biasanya ngantuk ya. Eh, kita feel free aja ya, maksudnya saya tidak uh, mengajari atau menggurui, tapi memang sharing diskusi aja. Dan kalau mau apa namanya bertanya langsung chat di kolom komentar, jangan biarkan saya sendiri seperti itu ya. Oke, jadi perkenalkan saya Jack atau Jaka ya, biasa dipanggil Jack dari Bikin Cabang. Uh, saya di sini sebagai growth and akuisisi mengembangkan dari bikin cabang untuk juga mengakuisisi brand-brand yang ingin mau bekerja sama atau berkolaborasi dengan bikin cabang melalui kemitraan gitu. Jadi saya ingin menyampaikan apa ya tema siang ini judulnya itu tren investasi kemitraan, peluang franchise serta strategi B2B yang bisa dilakukan oleh pemilik usaha. Mungkin sebelum saya mulai, saya mau cek ombak dulu dong, bisa diberikan reaksi ya. Di mana? Di klik jempol atau seperti apa? Itu. Baik, ya saya izin langsung masuk ke materi aja ya. Oke, siap. Terima kasih jempolnya. Ya, lanjut Mbak Nadia. Oke, insya Allah semua ini apa ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga semua pelaku bisnis ya, level UMKM ataupun yang sudah besar ya. Jadi bisnis itu adalah memang kegiatan menjual produk atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dan itu memang basic atau standar sendiri dari pengertian bisnis. Jadi memang tidak sadar pun kita juga melakukan bisnis pada saat masih sekolah atau seperti apa ya untuk melakukan keuntungan. Tapi seiringnya perubahan zaman, zaman sekarang itu yang udah era digitalisasi, jadi bisnis itu berubah aja di tengah perubahan zaman ini, dinamika gaya hidup itu juga akan merupakan menciptakan value atau nilai dari sebuah brand ya, dan juga bisnis membangun dampaknya itu sangat besar, yang pasti itu dampaknya itu akan ada apa ya lowongan-lowongan kerja yang baru untuk menciptakan sistem ekonomi yang baik ya. Dan juga bisnis menghadirkan perubahan secara finansial maupun sosial. Jadi bikin cabang sendiri alhamdulillah dari kurang lebih 10 tahun itu berkecimpung di bisnis kemitraan ya. Jadi kami dulu namanya itu Jogja Leker ya. Jadi kalau ada yang tahu Jogja Leker itu adalah embrionya bikin cabang. Kami pertama itu jual leker gerobakan, lalu kita ikut pameran dulu, belum ada digital marketing, jadi ikut pameran offline. Nah di situ banyak tuh mitra-mitra atau calon-calon mitra yang melihat usaha dari Laker ini viral gitu. Jadi banyak yang menanyakan ada paket usahanya kan. Dari situ kita udah membuat konsep kemitraan. Jadi dimulai dari Jogja Laker ini kita membuat konsep kemitraan yang artinya kita mendapatkan revenue dari repeat order bahan baku. Alhamdulillah dari Jogja Leker ini berkembang ya, kita membuat brand-brand baru seperti Mogu Chicken, Mister Stick, dan itu Gratopedia. Dan itu sistemnya itu kemitraan. Jadi kami mendapatkan revenue dari repeat order bahan baku seperti itu. Oke, next Mbak Nadia.
Nah, saya mengambil quote-nya B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie, bisnis bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling konsisten. Lagi-lagi konsisten ya, kuncinya. Jadi, yang paling krusial konsisten ini adalah operasional. Konsisten dari nilai, dari rasa, dari cabang satu dengan cabang lainnya. Konsisten dari operasionalnya, sesuai dengan SOP atau dan lainnya. Jadi memang lagi-lagi kunci pertama itu konsisten. Kadang kadang Bapak Ibu juga merasa gak sih kalau cabang satu dan cabang kedua, ketiga itu merasa gak sih kalau kok cabang yang kedua nggak konsisten, cabang ketiga nggak konsisten. Apalagi kalau misal outletnya itu belum mandiri ya. Jadi memang ketika ada owner baru konsisten atau rasanya sama atau baru bergerak dan juga perlu dikontrol. Dan ini memang perlu tahapan-tahapan sebelum nanti berlanjut ke kemitraan dan akhirnya berekspansi yang luas atau besar gitu. Baik, next Mbak. Oke, ini ada tren investasi kemitraan ini waktunya kolaborasi ya. Jadi memang banyak manfaatnya dari kolaborasi ini, ada akses sumber daya dan keahlian baru, akselerasi pertumbuhan dan jangkauan pasar. Jadi tren investasi kemitraan ini memang dari 5 tahun kebelakangan sudah ada yang namanya franchise jual lepas atau gerobak yang jual lepas, tapi memang dan itu memang kalau tidak konsisten, artinya memang si owner ini atau pelaku franchise ini akan tutup dengan sendirinya. Nah, kita pun merasakan seperti itu di tahun-tahun seperti itu, seperti Jogja Leker dengan tren yang tidak mengikuti zaman, akhirnya redup. Kita harus bikin brand, kita harus buat produk baru dan lainnya. Beda ya dengan memang konsep yang sudah membuat resto, artinya badan legal hukumnya sudah ada, laporan keuangannya sudah ada, dan juga ada SOP yang sudah ada. Nanti tinggal nanti ketika nanti operasionalnya scalable, kesehatan finansial dan SDM-nya sudah terinfrastruktur, nah itu memang bisa dibuka cabang kedua untuk mengcopy paste si cabang pertama. Dan artinya ketika memang sudah punya 2 cabang atau 3 cabang dan dengan sendirinya itu pasti akan calon mitra atau investor itu melirik bisnis tersebut. Biasanya tuh dia akan mend-DM atau menanyakan ini ada kemitraannya atau enggak, dan ini sistem kemitraannya seperti apa, apakah owner yang mengelola atau dengan yang saya sebut di sini bikin cabang itu adalah sistem autopilot seperti itu. Lanjut Mbak Net. Oke, yang saya ambil satu poin ya, tren model kemitraan ini memang efektif ya, waralaba atau franchise ini paling klasik dan untuk ekspansinya juga cukup efektif gitu. Jadi saya ambil salah satu case ya, saya boleh sebut brand ya di sini ya. Oke, jadi kita tahu ya untuk brand Almas Fried Chicken ya, itu dalam 1 tahun itu bisa membuka cabang itu 145 atau 154 dalam 1 tahun melalui kemitraan. Nah, di balik sebelum expand atau kemitraan, Almas ini kan ada beberapa brand yang sebelumnya sudah kuat gitu, dari Kebuli Abuya, dari Bakmi Madinah, dan brand tersebut sudah tahu kelemahannya di mana. Jadi akhirnya ketika Almas buka 1, 2, 3 cabang, terus viral juga, di situ juga para mitra atau investor pun melirik bisnis tersebut. Artinya ada 3 poin yang saya lihat di kemitraan ini. Yang pertama ada omset bagus, itu ada produk yang laku, juga omset profitable dan sistem yang baik. Nah ini 3 poin ini menurut bikin cabang ini harus ditanamkan sebelumnya nanti harus ke ekspansi atau kemitraan. Jadi jangan sampai nanti si calon mitranya atau mengambil franchise ini kecewa dengan sistemnya yang belum ada gitu, operasional juga belum ada, dan itu kan akan nantinya tidak happy antara si pemilik brand dan juga si investor. Nah, lisensi model bisnis, merek dan sistem operasional dari franchise kepada mitra. Nah, ini juga tadi ya, franchisee itu calon investor atau mitra, dan juga ini berbagi risiko model kemitraan melalui waralaba dan atau franchise. Lalu mitra atau franchisee menginvestasikan modal mereka untuk menjalankan bisnis franchise shop di lokasi mereka. Ya ini insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu juga seperti ini ya, tren yang saat ini
ketika mau buka mau join kemitraan di bikin cabang tuh sudah mengkurasi. Jadi brand-brand yang masuk ke bikin cabang itu sudah mengkurasi, artinya si brand owner ini kita assessment. Nah ini kalau memang si brand owner ini tidak sanggup untuk keluar Jawa, kita tidak menawarkan calon mitra yang ada di luar Jawa. Jadi kita akan merekomendasi bisnis yang sekitaran yang kuat. Artinya memang seperti obat nyamuk yang mulai dari misalnya Jogja, Klaten, Solo, lalu merambah ke Pati dan juga ke Jawa Barat. Nah itu jadi untuk menjalankan bisnis franchisor di lokasi mereka juga belum tentu bisa, karena memang kemampuan dari brand owner ini bisa jadi seperti obat nyamuk, kuatkan di lokal, baru nasional, seperti itu. Lanjut, Mbak. Oke, tren model kemitraan di era digital. Jadi ada pola pikir terhadap penghasilan dan karir berubah. Banyak orang kini mencari fleksibilitas ya, kemandirian, ruang berekspresi. Beberapa tren bisnis yang berkembang di antara lain ada minuman ya. Kita tahu kopi keliling, terus ada sekarang nasi padang keliling pun ada gitu, Michele Oil dan lain-lain. Juga ada dropshipper, live TikTok, content creator, juga ada affiliate dan lain. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah franchise kemitraan autopilot. Sistem bisnis siap jalan yang bisa langsung dijalankan dengan dukungan sistem. Jadi autopilot ini memang kita pun berubah ya. Artinya di 2024 bikin cabang itu berubah, yang tadinya kita menjual paket kemitraan gerobakan, terus di situ ada problem. Nah, di situ ada problemnya gini, franchise gerobakan itu hit and run tidak halo ya franchise gerobakan atau yang viral itu memang hanya menjual konsep ya, jadi memang dia ngejual konsep paket-paket usaha nanti yang dijalankan oleh mitra. Artinya semua risiko itu dibebankan oleh mitra atau owner yang membeli paket usaha. Nah, seiringnya berubah, kita pivot di 2024, akhirnya kita berkolaborasi dengan brand-brand yang sudah sistemnya juga berjalan sendiri, dalam artian si calon mitra atau investor ini hanya penanam modal, lalu pengelolaan dilakukan oleh brand owner. Saya ambil contoh, kalau Bapak Ibu kalau lagi ke rumah sakit tuh ada nama brandnya tuh Roti Ropi ya, dari mereka brand ini kan yang saya tahu dia binaan UMKM Bank Syariah Indonesia yang saat ini sudah mempunyai cabang di Dubai atau Emirat Arab ya. Terus juga dia ekspansinya itu di rumah sakit dengan sistem autopilot. Jadi memang kenapa harus di rumah sakit? Beliau ini sudah Roti Ropi ini sudah meriset ya, kenapa harus di rumah sakit, trafficnya sudah ada jelas, dan juga untuk kompetitor pun tidak ada. Jadi memang seperti Roti Ropi ini dia bisa melihat peluang buka usaha tuh di rumah sakit pun bisa dengan sistem kemitraan. Nah, kenapa di rumah sakit? Mereka itu udah mencoba-coba di stasiun, di mall, ataupun di buka ruko sendiri di pinggir jalan. Artinya dari tempat-tempat tersebut tidak efektif. Artinya omset pun tidak signifikan. Akhirnya dicoba rumah sakit, akhirnya bagus. Nah, akhirnya sekarang berjalan kurang lebih ada berapa ratus cabang di rumah sakit seperti itu. Lanjut, Mbak. Oke. Kesimpulannya, tren investasi kemitraan bukanlah sekedar fenomena sementara ya. Ini sudah dari 10 tahun ke belakang sudah ada ya tentang kemitraan, franchise. Kita tahu dulu adanya kebab dan lain-lain, itu udah model kemitraan. Jadi ke depan pun akan ada seperti ini ya. Kami sih memprediksi 5 tahun ke depan tetap ada investasi kemitraan ini sangat kalau dibilang seksi karena memang nanti fight-nya itu dengan emas atau deposito. Artinya si mitra ini bisa melihat keuntungan dalam setahun ROI-nya berapa dibandingkan emas ataupun deposito. Nah, saya ambil contoh ada beberapa brand yang di pinggir cabang itu kita punya brand Ducok Juara, yaitu memang kemitraan e-bike
dia jualan buah minuman dan itu sistemnya autopilot. Nah itu kan menarik ya, maksudnya kenapa dia bisa e-bike autopilot, tapi yang kopi itu kan semua risiko ditanggung oleh mitra investor. Nah, dia sudah membuat sistem autopilot sebelum memang ditawarkan ke mitra atau investor. Jadi dia juga udah punya central kitchen. Untuk expand yang cepat itu memang perlu central kitchen. Jadi dia sudah punya pabrik, operational scalable dan SDM infrastruktur. Gitu. Nah, di tengah ketidakpastian, bermitra adalah cara memperkuat posisi, memperluas jangkauan, dan menciptakan nilai bersama yang lebih besar. Semakin brandnya atau memang cabangnya banyak, semakin juga dikenal awareness ya. Mereka tahu brand ini nasional, bisa cabangnya banyak atau di mana. Nah, kita juga untuk kayak misalnya gini, ada satu brand di katakanlah di Jawa Tengah, terus Bapak punya berapa cabang, misalnya tiga cabang, terus mau expandnya kemana? Ke Jakarta. Oke, saya tawarin misalnya ke Jakarta dengan calon mitra, kita campaign. Nah itu kira-kira kan juga dari nilai brand pun tersebut tidak tahu kalau orang Jakarta pun tidak tahu kalau di Jogja itu ada brand ini, atau di Jawa Tengah ini ada brand ini melalui kemitraan. Nah, kendala-kendalanya seperti test food-nya tidak ada, terus mau ketemu meeting offline pun jaraknya jauh. Nah, jadi kalaupun memang kesanggupan dari brand owner atau dari untuk expand-nya mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari misalnya di Jogja atau di Jawa Tengah punya 5 cabang, nanti memperluas ke Jawa Barat atau seperti itu. Nah, itu sangat efektif ya. Nanti memang harusnya si operational scalable ini sudah terbentuk untuk menawarkan ke calon mitra atau investor. Nah, di sini kita melihat daripada memandang kompetitor sebagai ancaman, mulailah melihat mereka sebagai mitra potensial. Terus juga ada daripada memikirkan semua beban sendirian, mulailah mencari tangan yang bisa dipejabat untuk bersama-sama meraih kesuksesan. Nah, bermitra ini kan artinya berbagi risiko ya. Jadi si calon mitra atau calon investor ini kan mereka tidak ada basic pengusaha, atau memang dia pekerja, atau memang dia tidak ada basic yaitu berbisnis gitu. Jadi mereka hanya punya dana, pengen berbisnis. Nah, lalu bagaimana ya bermitra dengan brand? Bagaimana sistemnya? Apakah full autopilot atau memang kemitraan lepas? Kembali lagi nanti biasanya itu kalau bikin cabang kan udah nilainya kan untuk bermitra di bikin cabang itu nilainya di angka 100 juta ke atas ya. Jadi memang berbagi risiko, artinya si investor ini dia tidak harus mulai dari nol untuk berbisnis. Artinya dia punya bisnis dengan dia pengen punya bisnis melalui kemitraan. Jadi semua ditanggung berdua. Artinya operasional ditanggung dengan brand owner, nanti juga ada bagi hasil, dan juga kasih berikan funnel marketing yang tidak hanya habis modal operasional selesai, tapi ada marketing yang untuk menaikkan omset seperti itu, dan masa depan bisnis mereka yang mau berkolaborasi seperti itu. Jadi saya izin untuk 2025-2026 ini sepertinya akan banyak berkolaborasi ya dari brand maupun ke calon investor atau B2B. Nah, saat ini juga banyak ya di pameran-pameran franchise ya, seperti IFBC atau IFPRA, dan itu Bapak Ibu juga bisa datang, juga bisa melihat ya seperti apa sih bisnis kemitraan, terus seperti apa sih skemanya, seperti apa sistemnya sih. Nah, kebanyakan untuk di pameran tersebut saya tidak bilang itu memang hit and run ya, tapi memang beliau nggak ada salahnya juga, maksudnya berbisnis dengan memberikan konsep dan juga paket usaha, dia tidak ada salahnya juga. Jadi tinggal si mitra atau investor ini mau nggak dengan risiko yang diambil sendirian seperti itu. Next, Mbak. Oke. Mulai bisnis kemitraan melalui bikin cabang.id. Jadi bikin cabang.id ini bisa membantu para pelaku UMKM ataupun brand owner atau business owner untuk berkolaborasi dengan bikin cabang melalui kemitraan. Nah, nanti bikin cabang membantu untuk mencarikan investor ya, bukan mencarikan ya, tapi memang
Kita strategik ya, di tengah middleman. Jadi kalau ada mitra atau investor yang punya budget segini, oh saya rekomendasi di sini. Saya di lokasi di sini punya budget segini, oh saya rekomendasi di sini. Tapi memang kalau mitra atau investor pasif tuh biasanya pun tidak pengaruh lokasi. Contoh misalnya ada calon mitra itu dari Banjarmasin, dia punya dana misalnya, terus saya pengen punya bisnis yang akan menjadi passive income ya. Oke Pak, lokasinya di mana Pak? Banjarmasin. Pak, kita belum ada di Banjarmasin seperti itu. Adanya di Jakarta dengan sistemnya seperti ini. Oh boleh dong, ya udah ketemu misalnya. Dan itu apa namanya, nggak masalah. Nanti kan ada MOU-nya antara brand dengan apa namanya calon investor gitu. Juga kami mengassessment dan mengkurasi brand-brand yang masuk di cabang. Jadi untuk para mitra atau investor itu artinya tidak perlu dari awal untuk menanyakan legalitasnya apa, terus laporan keuangannya sehat atau enggak, terus ada halal atau enggak. Nah itu nanti udah kita kurasi dibikin cabang itu di depan seperti itu Kak. Boleh lanjut. Nah ini dari teman-teman bikin cabang ya, mungkin kalau ada yang kenal di Jogja bisa kalau lewat ditepok aja pundaknya ya. Oke, terus lanjut. Oke, nah Mbak Elsa, saya kira itu ya materi yang bisa saya sampaikan dari bikin cabang. Nanti kalau ada pertanyaan kita sharing-sharing ya, dan apa namanya bisa langsung tanya jawab atau nanti Oke. berikan ke Mbak Elsa gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Jaka atas materi yang luar biasa sekali dan juga ini sebenarnya teman-teman juga udah pada nggak sabar untuk ke sesi Q&A ya Mas Jaka. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman boleh menuliskan dulu begitu pertanyaannya, boleh perkenalan dulu nama, terus asal dan juga pertanyaan dan juga ditanyakan ditujukan pertanyaannya ditujukan ke siapa begitu. Sembari nanti mungkin bisa langsung dipilih sama Mas Jaka atau dari tim panitia nanti kami akan langsung bacakan atau ada yang mau langsung berinteraksi juga boleh begitu ya Mas Jaka ya. Oke. Nah, sebelum Ya, itu tadi siap. sempat tersendat ya untuk tayangan bikin cabang dan mungkin kita akan coba lagi boleh dari tim operator kami persilakan untuk tayangan bikin cabang. Lini bisnis di era industri 4.0 seperti saat ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Perkembangan bisnis rumahan dan UMKM menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kami, PT Bikin Cabang Indonesia, hadir untuk Anda. Menyediakan konsultasi dan berbagai pilihan paket usaha yang sudah terbukti untuk membantu Anda dalam memulai bisnis dan mengembangkan bisnis menjadi lebih besar. Dengan target mitra di seluruh Indonesia, menjadikan kami semakin konsisten untuk mampu berkontribusi dan memberikan solusi dalam mengembangkan bisnis. Komitmen kami untuk menjadi platform penyedia dan pemasaran peluang bisnis terbaik membuat kami terus berusaha dalam memberikan pelayanan, edukasi hingga solusi bagi para mitra. Bikin Cabang merupakan platform inovasi yang telah membentuk ekosistem kemitraan yang kuat di Indonesia. Kami telah berhasil menjalani kemitraan dengan lebih dari 50 brand terkemuka. Sejak berdiri, Bikin Cabang telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dengan peningkatan jumlah brand yang bermitra mencapai 30% setiap tahun. Hingga saat ini, brand yang telah bergabung dengan Bikin Cabang sudah bertumbuh dengan lebih dari 300 mitra kemitraan yang telah membuka outlet baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Komitmen kami untuk mendukung pertumbuhan mitra telah berkontribusi pada peningkatan rata-rata omset sebesar 40% dan profitabilitas yang mencapai 25% bagi brand-brand yang berkolaborasi dengan kami. Kami terus berusaha memberikan pelayanan yang menyediakan berbagai peluang bisnis terbaik yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Dari kami untuk seluruh mitra di seluruh Indonesia, bersama dengan PT Bikin Cabang Indonesia. Bisnis jadi lebih gampang.
Oke, itu tadi sekilas juga mengenai bikin cabang. Sudah banyak juga yang mengirimkan pertanyaan ya. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh ke materi selanjutnya. Ada Kak Citra dari Kledo selaku senior consultant Kledo ya Kak Citra. Halo Kak Elsa. Oke, siap Oke, Kak Citra sudah sudah siap. siap berbagi juga ke teman-teman peserta. Kami persilakan Kak Citra. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Elsa untuk waktunya dan juga kesempatan yang diberikan pada siang hari ini ya. Sebelumnya, teman-teman selamat siang menjelang sore. Perkenalkan saya Citra. Tadi sempat diperkenalkan juga oleh Kak Elsa ya dari Kledo. Salam kenal juga Mas Jaka dari bikincabang.id dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Dan mungkin di sini tadi kita sempat, saya sempat ini juga sih terfokus pada oh ternyata bikin cabang itu latar belakangnya dari Laker dulu ya Mas ya. Luar biasa sampai sekarang bisa menemani beberapa UMKM yang mana bisa membantu untuk tumbuh bersama-sama gitu. Dengan tagarnya tadi bikin usaha jadi lebih gampang kalau nggak salah ya gitu ya. Dan untuk di Kledo sendiri, Kledo juga memiliki tagar itu. Kalau di Kledo itu biasanya kami tagarnya adalah jadi lebih baik. Nah, semoga nanti setelah webinar ini, nanti mengikuti dari bikin cabang.id, bisnisnya jadi lebih gampang. Mengikuti dari Kledo, bisnisnya jadi lebih baik gitu harapannya. Oke, mungkin tidak menunggu lama-lama lagi, saya izin share screen dulu. Kembali lagi, nanti kita diskusi bersama-sama saja, tanpa maksud untuk menggurui sama sekali. Nanti kita berdiskusi dan juga berbincang lebih lanjut di sesi Q&A-nya, begitu ya. Mohon ditunggu untuk share screen-nya. Oke, jadi tadi setelah kita sempat bahas ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah bergabung, sempat kita lihat terkait dengan tren investasi, tren kemitraan dan sebagainya dari Mas Jaka dari Bikin Cabang. Nah, kita lanjut nih, kira-kira apa sih yang biasanya dikesampingkan, padahal itu hal yang lumayan, bukan lumayan lagi, hal yang sama-sama urgent begitu, yang perlu diperhatikan sebenarnya dan tidak bisa dibohongi. Nah, salah satunya adalah dari sisi finansial nih. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua dari saya pribadi. Di sini kaitannya dengan digitalisasi keuangan. Nah, sekarang itu sebenarnya sudah banyak yang sudah membuka ya matanya atau membuka pikirannya begitu bahwa digitalisasi itu sangat amat penting. Apalagi kaitannya tadi dengan kemitraan, kemitraan juga sekarang sudah merambah ke era digitalisasi, tidak lagi mengandalkan offline tatap muka begitu, atau bahkan mungkin kalau misalnya konsultasi sekarang itu sudah banyak sekali platform yang mendukung itu begitu melalui jarak jauh. Nah, untuk dari sisi keuangannya sendiri, ini adalah pondasi utama untuk scale up bisnis juga, di mana kita bisa melakukan kemitraan supaya bisnis kita berkelanjutan. Ini salah satu penopangnya juga. Kenapa? Karena kalau dari sisi keuangannya itu menurun, ini masih bisa dipastikan sekian persen bahwa bisnis itu sangat sulit dipercaya. Karena keuangan kembali lagi menjadi hal yang sangat-sangat fundamental dan perlu diperhatikan. Dan di sini mungkin sedikit saya ambil kutipan beberapa tadi bahwa untuk bisnis yang besar itu selalu dimulai dari data yang kecil yang dikelola dengan baik. Kita masuk ke pembahasan utamanya. Kita bahas dulu terkait dengan apa sih sebenarnya untuk tantangan bisnis yang terjadi itu saat akan melakukan scale up bisnisnya begitu. Nah, terkadang yang pertama yang paling banyak dialami adalah mereka fokus pada produknya dibuat bagus dulu, semenarik mungkin, dan berbagai cara juga. Ini tidak murni salah, tidak sepenuhnya keliru juga, bahwa untuk memperbaiki kualitas dan juga kuantitas untuk penjual itu luar biasa dan itu memakan effort yang lumayan juga. Tetapi ini tidak menandakan bahwa sistemnya itu siap tumbuh. Karena beberapa dari UMKM itu masih menganggap bahwa fokus ke produknya dibuat bagus dan sebagainya, tapi mereka lupa bahwa untuk melebarkan sayap itu tidak hanya untuk dari produk saja. Tapi tadi yang disampaikan oleh Mas Jaka juga bahwa kita perlu membuka untuk relasi, bahwa kita perlu untuk bermitra dengan yang lain, kita perlu mencari tangan untuk berjabat bersama-sama tadi, yang mana kita membagi dari sisi resikonya begitu. Nah, dari sisi ini sebenarnya kita juga harus tahu bahwa untuk produk yang bagus itu tidak serta-merta bahwa kita bisa membrandingnya dengan bagus juga. Kadang ada produk yang memang sebenarnya bagus, tapi brandingannya kurang bagus. Nah, itu menjadi masalah utamanya saat melakukan scale up ini. Kemudian yang kedua,
adalah untuk sulitnya dipercaya oleh partner kita atau investor kita ketika data keuangan kita tidak transparan. Nah, salah satu yang dilirik selain dari produknya, dari sisi marketingnya mungkin, atau dari sisi story-nya, belakangnya itu ada apa, history dari perjalanan bisnisnya seperti apa. Salah satu yang dilirik adalah terkait dengan data keuangannya juga. Bagaimana investor itu bisa percaya bahwa bisnis ini akan berkembang kalau kita sendiri bingung cara menjelaskannya bagaimana? Bagaimana cara menginterpretasikan laporan yang sudah terbentuk? Nah, kalau kita sendiri bingung, maka perlu diperbaiki dulu dari sisi internalnya, utamanya kaitannya dengan laporan keuangan. Datanya harus transparan karena antara mitra dan juga pihak yang melakukan kerjasama, mereka perlu transparansi dari bisnis yang dijalankan bersama-sama tersebut begitu. Yang ketiga itu dari sisi proses manual. Jadi masih banyak sekali UMKM yang mereka itu merasa bahwa digitalisasi belum perlu di era yang serba digital ini. Risetnya menunjukkan di sini bahwa ada 27,83% lagi nih yang masih menyebut bahwa kurangnya kemampuan, keahlian, serta pengetahuan itu menghambat mereka untuk beralih ke digitalisasi. Dan ini menjadi hal yang sangat disayangkan sekali, apalagi kita kalau menengok dari cita-citanya negara ya, cita-citanya Indonesia yang bahwa katanya akan menuju ke Indonesia emas dan sebagainya. Dan juga ada riset juga nih dari badan-badan terpercaya bahwa sebenarnya UMKM itu menjadi salah satu kontributor utama. Bahkan ini mungkin setiap kali webinar UMKM, setiap kali pembahasan isu-isu bisnis selalu disebut nih bahwa lebih dari 61% menyumbang ke sisi PDB-nya. Dan sangat disayangkan kalau misalnya masih ada 27% ini yang menganggap bahwa mereka kesulitan untuk beralih ke digitalisasi begitu. Sehingga prosesnya manual dan tentu memakan waktu, rawan error juga, errornya bukan dari sistem tapi dari manusianya itu sendiri begitu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak dapat mengambil keputusan dari data laporan. Jadi bagaimana bisa kita mengambil sebuah keputusan, misalnya saat kita mencari investor atau saat kita pitching kepada orang-orang yang akan kita ajak bekerja sama, begitu, kita perlu bisa membaca untuk data laporan yang kita miliki. Apalagi terkait dengan proyeksi. Proyeksi ke depannya bisnis ini akan dibawa kemana, potensinya seperti apa, dan itu adalah hasil dari inputan laporan keuangan yang sebelumnya harusnya tersusun dengan rapi begitu. Ini salah satu tantangan yang mungkin masih bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Barangkali nanti ada lagi dari teman-teman yang mengalami kendala yang sama, boleh kita diskusi bareng gitu. Nextnya kita lanjut ke pembahasan terkait dengan lalu kapan sih bisnis itu bisa dikatakan bahwa siap bermitra. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan juga nih dari mungkin pelaku UMKM juga yang memang mereka fokus pada peningkatan atau melakukan ekspansi bisnis begitu. Yang pertama adalah bisnis dikatakan siap untuk bermitra ketika memiliki data yang rapi dan konsisten. Tidak harus wah dulu, tidak harus seperti laporan-laporan korporat dulu. Yang penting rapi dulu dari sisi pendapatannya mungkin, operasionalnya, operasional dari pengeluarannya, atau misalnya bisa membandingkan antara mana biaya tetap, mana biaya yang tidak tetap. Itu juga perlu dibaca dan itu juga perlu dimiliki seperti itu dan perlunya konsistensi. Konsistensi ini penting di mana ini juga menjadi pegangan utama nih untuk dipegang oleh mitra kita atau dipegang oleh investor kita bahwa bisnis ini nanti ke depannya bisa lebih baik begitu. Yang kedua, kapan? Yaitu ketika laporan keuangan bisa diakses dengan cepat dan juga real time. Bisa diakses dengan cepat ini bisa mempermudah proses pengembangan bisnisnya. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi memakan waktu lebih banyak untuk mencari data yang kita harus tampilkan atau harus kita sediakan begitu. Bayangkan saja misalnya kita akan melakukan pengajuan permodalan misalnya kepada investor atau mungkin bermitra dengan rekan ataupun orang lain seperti itu dan kita perlu menyiapkan laporan keuangan dalam waktu 2 sampai 3 hari. Apa mungkin kesempatan itu masih ada? Apa mungkin semangat itu masih ada? Karena kadang-kadang semangat yang dibakar di awal itu akan mudah sekali untuk lepas ketika memang kita terlalu lama untuk menghandle-nya begitu. Baik menghandle dengan cara untuk kerjasamanya seperti apa, menghandle dengan strategi-strategi bisnisnya bagaimana, termasuk salah satunya adalah laporan keuangannya, ada atau tidak begitu. Apalagi kalau misalnya kita, mohon maaf ya dalam tanda kutip, misalnya bisnis kita masih baru memulai ini, tidak banyak orang yang mengenalnya.
Nah, cara kita untuk mengenalkan bahwa ini loh bisnis kita sudah kredibel loh, kita bisa dipercaya loh untuk ke tahap tersebut. Bagaimana orang lain bisa mempertimbangkan itu kalau dari sisi data saja kita tidak punya begitu. Nah, yang ketiga adalah dapat menjelaskan kondisi bisnis dengan angka dan data, bukan asumsi. Nah, bisnis yang baik itu seharusnya mereka bisa menunjukkan bahwa dari data, lalu dijelaskan bagaimana operasional yang terjadi, bagaimana bisa angka tersebut tercapai, bukan sebaliknya. Bukan di awal, misalnya dia terlalu berasumsi bahwa bisnis kami ini baik, bisnis kami ini nanti 2 tahun ke depan akan naik 80%, lalu mana datanya? Atas dasar apa proyeksi tersebut terbentuk begitu? Seharusnya adalah angka data yang kita jelaskan, bukan kita menjelaskan asumsi dulu, baru kita sebut angkanya berapa tanpa adanya dasar yang terbentuk juga gitu. Dan di sini ada kutipan lagi bahwasannya untuk kemitraan itu butuh kepercayaan, dan kepercayaan itu lahir dari data yang akurat, data yang kita miliki sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini ada proyeksinya juga nih bahwa UMKM itu ternyata memiliki masa depan yang cukup cerah karena Kementerian Keuangan sendiri mereka memproyeksikan bahwa potensi ekonomi digital UMKM itu akan diperkirakan tumbuh sekitar 4,5 lebih triliun menjelang 2030. Masih ada waktu nih 5 tahun lagi. Ayo kita bersama-sama untuk mendorong, mohon maaf, ayo kita bersama-sama untuk mendorong UMKM untuk naik bersama-sama, naik kelas bersama-sama, bermitra bersama-sama, jadi lebih gampang dan jadi lebih baik lagi. Seperti itu. Next, kita bahas terkait dengan lalu dari masalah ataupun tantangan yang tadi terjadi, kira-kira apa sih solusinya? Salah satunya adalah digitalisasi. Ini bukan satu-satunya, ini hanya salah satunya saja. Nanti mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian nanti bisa meriset lebih dalam lagi kira-kira apa saja sih solusi yang perlu ditangani ataupun diterapkan di bisnisnya masing-masing. Nah, dalam hal ini kita pembahasannya mengenai digitalisasi. Jadi kalau digitalisasi itu solusinya di sisi apa sih? Yang pertama yaitu adanya otomatisasi pencatatan transaksi. Ini kalau kita melihatnya dari sisi keuangan ya, karena dari saya pribadi dari tim keuangan, begitu dari tim accounting. Jadi tentu otomatisasi yang pertama terkait keuangan adalah untuk didigitalisasikan begitu. Yang kedua adalah laporan keuangan yang real time. Karena untuk mengambil keputusan, kadang kita dihadapi dengan kondisi yang tidak selalu kita memiliki banyak waktu untuk prepare. Jadi misalnya kita tidak tahu ketika misalnya kita mengajukan sebuah kemitraan atau kita mengajukan sebuah permodalan ke lembaga ataupun ke pihak-pihak yang dipercaya, kita tidak tahu bahwa misalnya ternyata besok sudah diminta laporannya secara full. Itu juga menjadi salah satu tantangannya kenapa tadi proses manual itu sangat memakan waktu. Mungkin bisa bertahap ketika misalnya sangat kaget nih kalau misal dari manual menuju ke sistem. Oke, dimulai dari yang kecil dulu. Dari manual book ke Excel misalnya, lalu dari Excel baru merambah ke digitalisasi sistem yang lain. Kemudian yang ketiga, ketika misal kita sudah punya cabang yang banyak, lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Misalnya ternyata besok diminta nih laporan cabang A, B, C, dan seterusnya, pemisahan maupun penggabungannya. Dengan sistem atau digitalisasi kita bisa punya integrasi sistem yang memang bisa dipercaya, yaitu dengan integrasi ke POS misalnya, atau marketplace ketika kita merambah ke sisi penjualan digital ya. Kemudian bank, jadi kita juga bisa melihat nih sama atau tidak dari mutasi yang terjadi dengan catatan begitu. Dan juga lain-lainnya yang mana sistem ini tentu tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena kita akan sangkut pautkan antara mutasi dengan yang ada di catatan sama atau tidaknya ketika adanya pencatatan atau transaksi di bank begitu. Kemudian yang keempat adalah analisis performa bisnis dalam satu kali klik saja. Ini kalau sudah tersistem, di mana salah satunya kalau misalnya kita ingin melihat laporan tertentu, kalau kita sudah ke sistem, kita bisa cukup melihat saja salah satu laporan dengan satu kali klik, langsung bisa di-download juga, di mana ini sangat mempermudah sekali dan juga efisiensi waktu dalam hal pengambilan keputusan nantinya begitu. Dan yang terakhir, yaitu dengan digitalisasi kita bisa membangun kredibilitas lewat data yang transparan. Karena data yang transparan ini tidak hanya berlaku di internal, tapi juga menuju ke eksternal ataupun ke pihak-pihak yang memang bermitra dengan kita. Nih kalau di sisi keuangan begitu ya, di sisi akuntansi, mungkin ada yang pernah mendengar adanya isu
terkait dengan masalah keagenan. Nah, masalah keagenan ini kan adalah adanya persepsi yang berbeda antara kita, pelaku usaha ataupun kita yang menjalankan pencatatan keuangan dengan pihak yang memberikan modal. Nah, persepsi tersebut harus kita minimalisir maksud saya harus bisa kita minimalisir dengan cara kita memberikan data yang memang transparan begitu. Nah, supaya nanti tidak ada ya ketimpangan informasi ataupun tidak adanya miskomunikasi antara kedua belah pihak begitu. Nah, di sini kutipannya adalah dengan sistem digital, bisnis kita ini bukan hanya sekedar efisien, tapi juga lebih bankable dan menarik untuk melakukan kolaborasi. Karena kita bisa menampilkan data secara ringkas, secara cepat, dan juga keputusan yang tepat begitu. Kemudian di sini pembahasan mengenai digital trust dalam kemitraan itu ada apa saja sih sebenarnya? Yang pertama adalah adanya partner atau investor itu ingin transparansi kembali lagi. Karena konsep ataupun salah satu prinsip ya, prinsip laporan keuangan salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga yang seharusnya menjadi pegangan bagi bisnis sebesar apapun atau sekecil apapun bisnisnya, maka itu harus memiliki transparansi di dalamnya begitu. Dan yang kedua adalah adanya data keuangan yang jelas. Itu sama dengan komunikasi yang lebih lancar. Karena biasanya bahasa bisnis itu bukan hanya bahasa seperti ini, bukan hanya bahasa verbal yang kita sampaikan bahwa bisnis kita kemarin naik nih sekian, penjualan kita naik nih, omsetnya sekian dan sebagainya itu tidak, tapi data laporan keuangan juga ikut berbicara. Mereka ikut menentukan, mereka ikut memberikan sebuah keputusan bahwa bisnisnya ini sedang ada di tahap yang mana begitu. Dan yang terakhir adanya digital system itu merupakan kepercayaan yang dibangun. Karena kita bisa sama-sama mengetahui, kita bisa sama-sama meminimalisir adanya kecurangan dari kedua belah pihak yang saling bekerja sama tersebut. Begitu. Dan juga bisnis yang punya data keuangan rapi dan real time itu seperti punya CV digital yang mana siap dikirimkan kapan saja. Jadi kalau teman-teman mungkin kita asumsinya kita analogikan ada seorang pelamar begitu ya, pencari kerja yang memang mereka butuh pekerjaan ketika sudah memiliki CV yang kredibel, yang bagus, mereka siap memberikan ke siapa saja. Mereka siap mengirimkan ke perusahaan-perusahaan mana saja begitu. Begitupun dengan data laporan keuangan. Ini adalah salah satu senjata kita di mana kita bisa memberikan gambaran biar data yang berbicara dulu begitu. Dan kemudian di sini ada juga nih per tahun ini risetnya. Ini kalau tidak salah dari Indef ya, kalau tidak salah nanti mungkin bisa dikoreksi bareng-bareng. Institut yang melakukan riset dari sisi ekonomi dan juga finance, mereka itu menyatakan bahwa diperkirakan UMKM itu 65,5 juta unit per tahun ini menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja begitu. 97% adalah pekerja nasional, yang mana tentu ini harusnya menjadi salah satu semangat untuk kita ya, motivasi untuk kita pelaku UMKM bahwa UMKM itu menjadi hal yang penting untuk ke ekonomi pribadi, ekonomi bersama ataupun ekonomi negara begitu. Next, yang terakhir kita bahas soal peran software akuntansinya. Karena saya dari sisi finance software akuntansi ya. Lalu apa sih sangkut pautnya dengan software akuntansi dengan era digital yang sekarang ada dan juga pembahasan-pembahasan sebelumnya? Yang pertama adalah kita bisa melihat dashboard yang lengkap dan juga mudah dibaca. Untuk bisnis itu sebenarnya tidak ada kata susah ya, tidak ada kata sulit bahwa misalnya saya tidak bisa menggunakan software karena saya tidak bisa membaca data. Sebenarnya bisa, apalagi kalau ada konsultasi. Jadi seperti di bikin cabang ID juga, Kledo juga menyediakan kalau nantinya ada konsultasi dan sebagainya begitu. Kemudian yang kedua, adanya monitoring cash flow, laba rugi, serta stok yang otomatisasi, yang mana ini menjadi hal yang paling fundamental untuk kita memberikan laporan yang kredibel juga. Dan yang ketiga adanya multi user, multi cabang. Nah, ini multi user itu bisa akses bersama-sama maksudnya. Jadi rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu bisa untuk memberikan akses kepada karyawan, namun tidak perlu khawatir karena semua input dan perubahan data dan sebagainya itu akan terekam log auditnya begitu. Jadi siapa yang mengubah, menghapus, menambahkan atau melakukan print out laporan keuangan semuanya terekam jelas. Dan juga di sini untuk siap untuk melakukan partnership dan juga bermitra dengan investor karena kita punya laporan yang sangat
bisa diandalkan dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya dengan log audit tadi. Jadi kita bisa tahu siapa yang melakukan kecurangan dan sebagainya begitu. Dengan efisiensi digital ini nantinya bisnis bisa jadi lebih efisien, kredibel dan juga scalable begitu. Karena bisnis itu harus terukur, termasuk dengan data yang kita miliki juga harus bisa dibaca. Nah, ini yang kita sempat bahas nih di awal tadi bahwa UMKM itu menyumbang 61%, bahkan mungkin di tahun ini lebih ya seharusnya terhadap PDB nasional dan berdasarkan studi dari Indef juga bahwa 25,60% UMKM itu telah menerapkan digitalisasi dalam aktivitas usahanya dan terbukti adanya peningkatan dari sisi tenaga kerja dan juga omsetnya begitu. Itulah kenapa kita penting sekali untuk membuka wawasan kita, relasi kita ke tahap digitalisasi. Sekarang banyak sekali platform-platform yang menunjang kita untuk terus berbisnis dan juga untuk terus mengembangkan bisnis kita, ekspansinya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sisi tim Kledo ya, teman-teman dan juga Bapak Ibu. Barangkali nanti ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan Kledonya, boleh kunjungi websitenya kami di www.kledo.com atau hubungi nomor kami yang tersedia di sini atau nanti tanyakan ke Kak Elsa dan tim saja kalau misal ingin lebih lanjut informasinya begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Kak Elsa dan juga rekan-rekan. Saya kembalikan untuk sesi berikutnya ke Kak Elsa. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa Kak Citra atas materinya ya di sore hari ini mengenai kemitraan clear, digitalisasi juga clear. Sekarang adalah giliran teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung kita bacakan begitu ya di kolom komentar. Tapi sebelum itu lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa di webinar kali ini dan juga di setiap webinarnya Bincang Kledo ada benefit yaitu berupa soft copy materi, e-certificate, saldo e-wallet untuk penanya aktif dan juga voucher diskon 30% untuk berlangganan Kledo. Seperti apa caranya untuk mendapatkan benefit ini? Yaitu dengan teman-teman wajib mengisi 3 form, yaitu ada form pendaftaran, preferensi dan juga feedback. Nah, untuk formnya akan kami bagikan nanti di akhir webinar begitu ya. Jadi dipastikan teman-teman mengikuti webinar ini sampai akhir. Baik, untuk itu sudah banyak sekali ya penanyanya ya. Dan juga saya sudah dibantu operator untuk memilihkan pertanyaan. Yang pertama ada dari Heyjun dot pictures. Pertanyaannya adalah, halo Kak, saya Ozi dari Jogja. Mau tanya dong untuk bikin cabang.id di titik apa atau berapa sebuah brand bisa dimitrakan? Apakah ada minimal pendapatan atau sistem tertentu yang harus dicapai terlebih dahulu? Begitu ya. Pertanyaan dari Heijun. Mungkin ini ditujukan kepada Mas Jaka. Dari Mas Jaka, mungkin bisa langsung menjawab. Oke, terima kasih Kak Elsa. Jadi, halo, selamat sore Kak Hejun. Jadi, eh, mau tanya dong untuk bikin cabang di titik apa atau berapa sebuah brand bisa dimitrakan. Jadi, eh, semua brand produk maupun jasa itu bisa dimitrakan ya, selagi bikin cabang tuh punya pakem. Jadi, kalau STPW itu harus 5 tahun dan misalnya ada wajib punya 5 cabang. Nah, di bikin cabang kita mengacu ke situ, tapi memang kita ada syarat ya di depan, misalnya ada usia brand itu wajib minimal 3 tahun dan juga sudah memiliki 3 cabang. Kenapa demikian? 3 tahun itu menurut kami itu udah apa ya, brand itu sudah cukup lama dan juga memang kesehatan finansial operasionalnya juga udah terbentuk dan SDM infrastrukturnya juga sudah terbentuk. Jadi memang 3 cabang ini memang punya owner ataupun punya milik mitra itu tidak masalah. Yang penting dia punya 3 cabangnya. Artinya dia bisa mengelola 3 cabang yang untuk siap di expand gitu. Terus lagi-lagi ya laporan keuangan itu memang senjata terakhir dari bikin cabang ya. Ketika memang kita udah pitching dari profile brandnya, misalnya ada jaminan dan lain-lain. Terakhir tuh biasanya tuh si investor atau calon mitra ini pasti menanyakan omset atau laporan keuangan cash flow-nya seperti apa. Nah itu kita biasa kan memberikan present ya, bukan memberikan soft copy kirim, itu kan biasanya kan confidential ya. Tapi kita bisa memaparkan seperti
meeting online seperti ini, kita nggak memberikan data mentah kemana ke brand ke investor karena itu kan data yang rahasia atau penting gitu. Jadi kalau tadi nyambung tuh dengan Kak Citra, jadi laporan keuangan itu harus rapi ya memang. Jadi selain itu kan ada PNL ya, kita juga kita mengassessment semua data seperti laporan keuangan itu biasanya kita melihat PNL-nya per 3 bulan terakhir yang update apakah eh, bagus atau tidak. Tapi kita meminta laporan keuangan itu yang bagus dan yang tinggi maupun yang rendah supaya nanti kita nggak jualan yang bagus nih Pak, tapi kita yang ngumpetin yang jelek enggak, tapi kita juga melihat Pak ini kalau lagi sepi kayak gini, omsetnya segini. Pak ini kayak lagi tinggi segini omsetnya. Nah, ini laporan keuangannya ada, nanti kita presentasikan gitu sih Kak Heju. Apakah sudah terjawab ya dari Kak Hejin ya? Semoga sudah terjawab dan terima kasih Mas Jack atas jawabannya. Ya. Kalau Uh, misalnya, Oke, jadi apakah ada minimal pendapatan atau sistem tertentu? Jadi baik lagi kalau misalnya produk ya, misalnya kita katakanlah F&B kan resto atau memang rumah makan itu kan yang kita apa ya dengan teman-teman yang udah punya brand itu kan di 18 sampai 23% itu net profit. Nah, apakah dari PNL-nya dari misalnya dia punya net sale ada gross-nya di 100 juta, apakah net profit-nya itu di angka 18 sampai 23%? Apakah di bawah itu? Nah, itu kan jadi tanya ya, apakah bengkak di HPP atau bengkak di operasional dan lain-lain itu kita akan menanyakan ke brand Kak, ini kenapa ya kok net profit-nya kecil padahal omsetnya bagus gitu. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan untuk bikin cabang gitu. Kenapa nggak diberesin dulu nih ada yang salah nih biasanya kalau net profitnya tuh di bawah 18% gitu. Gitu, Kak. oke, luar biasa. Dan juga untuk Kak Hejun, Mas Ozi ya. Kalau misalnya belum terjawab, mungkin bisa langsung juga ke sosial media yang bikin cabang begitu ya Mas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari tim operator ada Mas Suwardi CRM gitu. Pertanyaannya adalah, menarik sekali ketika kita berbicara tentang scale up bisnis lewat kemitraan. Tapi di sisi lain muncul fenomena digital dependency syndrome di mana pelaku usaha terlalu bergantung pada platform dan algoritma. Bagaimana pandangan Kledo dan juga bikin cabang mengenai keseimbangan antara technological empowerment dan entrepreneurial autonomy agar UMKM tetap memiliki sense of agency dalam ekosistem digital yang makin hegemonik begitu. Mungkin dari Mas Jaka dulu, dilanjut dari Mbak Citra ya, Mbak Citra ya. Oke, ini mengenai keseimbangan antara teknologi dan juga entrepreneur otonomi agar UMKM tetap memiliki sense of agency dalam ekosistem kita yang makin hegemon. Ya, jadi tapi itu platform itu memang diperlukan ya, Kak. Seperti platform misalnya apa ya? Kita harus beradaptasi ke platform karena kan teknologi ini kan sebenarnya untuk mempermudah ya, bukan untuk mempersulit. Contoh misalnya dengan sistem CRM yang sekarang sudah banyak ya untuk mempermudah mengolah database dan juga sistem POS juga sudah banyak yang salah satunya Kleidoda. POS ini menjadi salah satu juga dari bikin cabang ya brand owner itu harus wajib punya POS karena si haknya mitra atau investor ini akan mendapatkan hak selain memang profit setiap bulan tapi memang dia mendapat hak seperti akses CCTV, laporan keuangan POS yang real time dan juga laporan PNL setiap bulannya yang sesuai dengan perjanjian. Seperti itu sih Kak Elsa. Oke, baik. Saya sambung ke Elsa.
Oke, siap. Oke, menyambung dari pernyataan ya tadi yang sampai oleh Mas Jaka, saya izin menambahkan sedikit, mungkin Kak Suwarti atau Bapak Suwarti mohon izin ya Pak. Jadi kalau misalnya terkait dengan bagaimana sih supaya UMKM itu tetap memiliki sense of agency-nya gitu. Kendali dari kitanya sendiri, kendali dari pelaku bisnisnya sendiri begitu ya. Nah, saya pernah ini membagi membagi pengalaman ya Pak Suwardi ya. Jadi saya pernah mengikuti suatu kelas bersama dengan saya lupa nama narasumbernya yang saya ingat adalah bagaimanapun akrobat dari sebuah sistem, pengendali utamanya itu harus dari manusia. Nah, begitupun kita menghadapi bisnis ini begitu loh. Jadi dengan bagaimanapun akrobat bisnis ini terbentuk dan juga terkait dengan algoritma yang ada dan juga terkait dengan data-data yang disediakan oleh sistem, tetap pengendali utamanya tetap harus dari manusia itu sendiri begitu. Nah, lalu bagaimana sih cara menghadapinya? Menghadapinya adalah dengan kita yang perlu menyesuaikan karena teknologi tidak bisa menyesuaikan dengan manusia. Manusianya yang perlu menyesuaikan dengan teknologi begitu. Kita mau tertinggal oleh teknologi atau kita yang menyesuaikan terhadap teknologi. Tadi betul sekali yang Mas Jaka sampaikan bahwa platform itu penting karena itu adalah sumber dari era perubahannya kita supaya lebih baik begitu. Dan yang mengendalikan tetap manusia, kembali lagi mau atau tidaknya menyesuaikan dengan konsultasi lebih lanjut atau tidak. Begitu sih saya menanggapinya, Kak Elsa. Dikembalikan. Oke, terima kasih Kak Citra, luar biasa dua jawaban yang semoga terjawab ya Kak Sohardi ya. Selanjutnya di sini ada Kak Armi Yunaldi yang angkat tangan, yang raise hand, dan juga kami tidak membatasi kalau teman-teman ada yang ingin langsung berinteraksi secara langsung dengan narasumber boleh sekali. Kalau berkenan on cam dan juga on mic kami sangat senang. Untuk Kak Armi boleh? Halo Kak Armi, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, silakan Mas Armi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan saya Armi, saya berasal dari Tangerang. Di sini saya ingin bertanya terkait pertanyaan yang pertama tadi ya. Ini uh, jadi saya jadi ingin menanyakan gitu kan. Tadi kan pertanyaannya tentang bikin cabang, bagaimana suatu bisnis ini bisa berkolaborasi dengan bikin cabang. Tadi katanya dikatakan kalau nggak salah minimal harus memiliki 3 cabang gitu kan. Nah, yang jadi ingin saya tanyakan, um, untuk suatu bisnis bisa dikatakan akan mau scale up gitu kan, terkait materi juga itu melakukan kemitraan. Nah, apakah memang bisnis dikatakan sudah akan mengalami scale up itu memang ketika dia sudah memiliki minimal 3 cabang, ataukah baru 1 cabang mau menuju 2 cabang gitu? Karena jujur sih untuk UMKM bahkan untuk usaha mikro aja gitu kan namanya usaha mikro ya kak ya. Nah di sini karena dia skalanya benar-benar kecil gitu kan, jadi terkadang dia mau melakukan pelebaran sayap aja, misalnya dia mau melakukan apa ya semacam peminjaman misalnya kan, pinjaman mau menarik investor aja bahkan itu sudah dikatakan scale up, ada yang mengatakan demikian gitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pertanyaan yang kedua juga ya, kalau dengan jawaban yang diberikan bahwa setiap bisnis itu memang perlu terintegrasi dengan digitalisasi gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan juga terkait materi. Nah, ketika kita mau melakukan scale up um, dengan memperlebar kemitraan ini, cuman misalnya kita hanya melakukan kemitraan ini bukan dari segi keuangan, tapi misalnya melakukan kerjasama dengan katakanlah penyedia bahan baku dari bisnis yang kita jalanin gitu kan, atau sejenisnya yang berkaitan dengan operasional gitu. Nah, bagaimana peran digitalisasi dalam hal ini gitu kan? Bagian mana yang perlu kita uh, apa ya kita manfaatkan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Begitu pertanyaannya dari Kak Armi. Mungkin Mas Jaka boleh menjawab.
Oke, makasih Pak. Iya, kembali lagi ya Pak. Jadi memang untuk skala UMKM kan bisa dibilang kan kecil ya. Untuk membuka cabang 2 atau 3 kan bisa dibilang itu eh, sangat berat ya. Apalagi kalau bentuknya atau resto atau kopi atau memang F&B. Nah, kenapa sih bikin cabang tuh ada apa syarat awal seperti 3 tahun dan 3 cabang ya. Nah, kita karena kan kita di sini middleman ya Pak. Jadi memang kita juga dari point of view-nya si calon mitra atau investor. Nah, eh, kalau memang kenapa harus 3 tahun dan 3 cabang? Jadi kan kalau untuk dalam 1 tahun itu kan si pelaku bisnis ya, saya nyebutnya pelaku bisnis atau brand owner itu kan sudah melewati seperti misalnya kita buka, sekarang saya buka ini ya, saya buka ayam goreng gitu. Terus baru rasanya baru. Nah, di situ di tiga bulan pertama itu kan pasti kan ada yang namanya coba-coba ya, customer coba-coba segala macam itu kan pasti omset udah pasti tinggi. Terus di Q2 itu pasti ada yang sudah menurun nih, penasarannya udah turun, jadi yang bisa dibilang ini pelanggan loyalitasnya udah turun berapa persen. Nah di Q4 itu di tahun terakhir bisa jadi itu malah makin turun loyalitas. Nah, gimana caranya apa namanya omset turun dari pihak pelaku bisnis ini, apa yang bisa dilakukan dari apa namanya kalau omsetnya turun. Nah, kita balik lagi untuk misalnya nih, ada kan faktor-faktor ya, salah satunya itu faktor ekonomi daya beli lemah, daya beli melemah. Nah, itu mungkin bisa ditaruh paling belakang, tapi di awal itu kenapa bisa turun mungkin dari SOP-nya atau QC-nya, kita bisa cek QC-nya. Terus dan antar cabang itu gimana kebersihan OTT-nya. Kebetulan saya kan mantan ini ya, mystery shopping atau mystery shopper ya. Jadi saya agak sedikit apa ya, agak reveal kalau ke tempat makan atau ke tempat apa kok kayak gini SOP-nya itu, kok rasanya kayak gini, kok SOP-nya nggak jalan gitu. Nah, jadi bisa ditaruh di belakang itu, oh iya betul ini daya belinya turun gitu. Nah, kembali lagi nanti ke calon mitra atau investor yang melirik bisnisnya para ini ya, para pelaku bisnis. Nah, saya bisa bilang kalau bikin cabang ini sudah terkurasi Pak, karena memang betul ya dari Mbak Citra bilang kan, bisnis itu kan asasnya kan dasarnya itu kan kepercayaan ya. Apalagi bikin cabang dengan kita sering mengobrol apa ya, tidak bertatapan langsung tapi memang via online ya, kita meeting online atau segala macam itu berdasarkan kepercayaan. Jadi kita menaruh di depan itu kepercayaan. Jadi kita mengkurasi brand-brand yang masuk ke bikin cabang untuk berkolaborasi. Ayo kita berkembang bersama, kita berkembang bersama, terus sukses bersama melalui kemitraan. Ya itu makanya di depan itu kita ada syarat ya Pak. Misalnya ada 3 tahun umur bisnis, bisa dikatakan 3 tahun tuh insya Allah udah sustain ya. Kesehatan finansialnya juga oke, terus operasional juga tinggal copy paste ya, maksudnya operasional cabang 1, 2, 3 itu kan bukan saya bilang tinggal copy paste, tapi memang harus sama dengan cabang yang sebelumnya, terus ada strukturnya. Nah, bikin cabang itu baik lagi kita itu ada yang awalnya itu UMKM Pak, itu namanya Pucuk-Pucuk Juara. Itu dia jualan minuman buah kocok yang awalnya di depan-depan Alfamart. Ini saya sedikit ceritain. Dia memang ini dia UMKM, dia menjual paket usahanya berbentuk booth di depan. Dia itu pelaku apa nominasi UMKM terbaik Alfamart kalau nggak salah. Nah itu ada di Tangerang. Dia open kemitraan melalui seperti ini. Jadi kalau ada yang mau join, dia beli paket usaha berupa booth. Nah, akhirnya dia melihat tren ini apa namanya kopi keliling ya. Itu kan di Jakarta banyak banget rider apa segala macam. Kok kenapa nggak buah kocok ini dibuat kemitraan e-bike dengan konsep keliling dan juga sistemnya full autopilot. Nah, ini kan contoh misalnya yang e-bike ini kan dia baru running ya, ibaratnya di bulan Februari. Tapi track record dia di belakang, dia sudah 4 tahun udah melewati bisnis yang boot. Artinya dia sudah meriset kalau yang boot ini akan ketinggalan zaman nih kalau misal dia nggak ikut yang tren apa namanya sepeda listrik yang termuter di Jakarta atau di Tangerang. Nah,
Akhirnya ya udah coba Pak misalnya bikin proposal terus ada jaminan garansi. Kebetulan dia juga punya pabrik ya, dia punya central kitchen dan juga berstandar ISO. Nah ini yang menjadi ucap-ucap ini agak kuat di mana di bahan bakunya. Nah ya alhamdulillah dengan bikin cabang kita bisa berkembang bersama ya, dan alhamdulillah saat ini dari bikin cabang pun sudah mensupport, artinya mitra yang bergabung itu sudah kurang lebih total dari e-bike itu kurang lebih 40 sampai 50 sampai dengan sekarang gitu, dari total e-bike-nya sekarang 177 gitu. Jadi eh, apa ya, ada hal atau cara lain ya Pak, maksudnya tidak, bukan berarti emang apa namanya 3 tahun ini menjadi kesulitan gitu, bukan, tapi memang ini sebuah proses gitu sih Pak, gitu Kak Elsa. Baik, itu tadi jawabannya. Apakah sudah terjawab ya? Baik, Oke, untuk jawabannya keduanya Kak mungkin. baik. Iya, Mas Armi bagaimana? Untuk jawaban pertanyaan dari yang kedua, Mm-mm. Oh iya, boleh. Untuk Mas Jaka lagi ya, untuk pertanyaannya tadi, Mas Armi. boleh ke Kak Citranya tadi. Oke, silakan dari sisi Kak Citranya. Oke, baik, Kak Armi. Sedikit saya konfirmasi ya tadi. Sedikit lupa tadi saya pertanyaannya karena panjang sekali. Tadi Ya, kaitannya dengan jadi bagaimana? Eh, pertanyaan itu tadi kan em, berkaitan tadi penjelasannya bahwa setiap bisnis itu perlu terintegrasi dengan digitalisasi gitu. betul. Nah, jika dalam mau scale up bisnis itu, kita Mm-mm. justru melakukan kemitraan itu berkaitan dengan misalnya menjalin kemitraan dengan penyedia bahan baku dari usaha yang kita jalani gitu kan, Mm-mm. atau dalam hal lainnya yang berkaitan dengan operasional gitu misalnya. Mm-mm. Nah, kira-kira penggunaan digitalisasi ini bagian mana yang paling berperan penting dalam hal ini gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ini kalau pandangan dari saya pribadi ya, Kak Armi ya, tidak bermaksud mengeneralisasi dari setiap kemungkinan-kemungkinan yang ada begitu. Nah, kalau dari sisi tadi melakukan digitalisasi atau kemitraan dari sisi operasional maupun bahan baku, dari sisi mana sih digitalisasi yang paling pentingnya begitu? Mungkin kalau dari saya pribadi adalah kaitannya dengan melakukan brandingnya sendiri dari branding usahanya itu. Kenapa? Karena inilah adalah salah satu cara kita memperkenalkan produk kita ke orang yang karena biasanya bermitra itu dengan orang yang bahkan tidak kita kenali sama sekali begitu. Lalu bagaimana cara kita membangun tersebut adalah dengan marketingnya dulu. Bagaimana membranding sebuah usaha kita nih seperti itu. Tidak perlu mewah dulu, tidak perlu wah dulu. Yang penting kita up dulu bahwa bisnis kita ada. Bisnis kita ada, produknya apa, kelebihannya apa, seperti itu. Itu dari sisi marketingnya. Lalu kalau kita beralih pada sisi mungkin penjualannya, marketing juga bisa menjadi salah satu jalan dalam penjualan begitu. Tapi kalau fokus pada penjualan atau sellingnya, mungkin dari digitalisasi itu kan sekarang banyak ya e-commerce begitu. Tidak harus dalam bentuk platform penjualan marketplace, tidak harus karena sekarang banyak sekali platform-platform yang sudah menyediakan atau memberikan wadah untuk UMKM begitu. Mungkin nanti bisa di search lebih lanjut begitu, riset lebih lanjut. Itu dari sisi penjualan. Yang ketiga adalah pentingnya dari sisi keuangannya. Keuangannya mungkin kalau sekarang ini masih manual book banget begitu ya dalam tanda kutip, mohon maaf. Kalau misalnya bisa, ayo kita mulai beralih pelan-pelan ke Excel dulu deh begitu. Supaya apa? Supaya laporan kita lebih profesional. Karena nanti kalau kita berikan kepada orang ataupun kepada investor yang akan memberikan pendanaan, akan sangat lebih enak dibaca kalau kita sudah memiliki laporan dalam bentuk yang sudah tersusun dengan rapi begitu. Tidak harus nominalnya bagus, tidak harus nominalnya mewah begitu. Yang penting itu menunjukkan adanya peningkatan atau tidak dari segi bisnis. Dan bahkan tadi Mas Jaka sempat mention juga bahwa tidak hanya laporan yang bagus-bagusnya saja, tapi dari sisi menurunnya juga dari mana gitu. Itu kalau dari sisi keuangannya. Dan mungkin sisi lainnya adalah platform untuk kakak mulai melakukan mencari wawasan lebih lanjut, mencari platform yang menyediakan konsultasi lebih lanjut. Salah satunya mungkin kalau di sini ada bikin cabang.id untuk mengkonsultasikan lebih lanjut begitu. Ada juga Kledo kalau ingin konsultasi terkait dengan laporan keuangan. Gitu sih. Kembalikan ke Elsa.
Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, terima kasih Kak Arme atas ini diskusinya juga ya. Untuk teman-teman yang ingin berdiskusi secara langsung juga, mau berbincang langsung boleh ya. Masih kami buka sesi Q&A kali ini mungkin. Kita masih tunggu juga, tapi belum ada ya rupanya. Kita kembali ke pertanyaan yang ada di kolom komentar. Di sini ada Kak Deborah Danaporte. Pertanyaannya adalah, selamat siang, izin bertanya. Dalam konteks digital partnership ekosistem yang kini makin kompleks, bagaimana Kledo dan Bikin Cabang melihat tantangan sosioekonomik gap antara pelaku UMKM tradisional dan mitra digital yang sudah lebih adaptif terhadap automation system? Apakah ada pendekatan inklusif digitalization agar kemitraan ini tak sekedar efisien secara teknologi tapi juga adil secara sosial dan juga berkelanjutan? Begitu berarti di sini dua pertanyaan begitu ya, ditujukan ke Mas Jaka dan juga Kak Citra. Mungkin dari Mas Jaka dulu boleh, silakan Mas Jaka. Boleh dari Mbak Citra dulu ya. Baik, silakan Mbak Citra. Oke, baik. Pembahasan sore ini lumayan berat-berat ya. Oke, terima kasih banyak untuk antusiasnya juga Kak Deborah, Kak Elsa untuk kesempatannya. Di sini sedikit saya menanggapi terkait dengan adanya sosioeconomic gap. Betul, ini memang terjadi ya di era yang serba digital ini. Dan ini biasanya ada saling menyalahkan antara pihak yang sudah ke tahap transformasi digital dengan yang masih mengandalkan tradisional. Yang tradisional menganggap bahwa untuk digitalisasi itu pembunuh utama adalah salah satu mematikan bisnisnya begitu. Tapi yang pihak digital juga menyalahkan yang tradisional begitu karena mungkin mematikan harga dan sebagainya begitu. Nah, ini menjadi salah satu isu yang lumayan besar. Lalu bagaimana apakah ada pendekatan inklusif digitalisasinya atau tidak begitu? Kalau kita mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi ya kayak Deborah ya. Kalau kita bahas soal tadi kaitannya inklusif digitalization, ini kan proses untuk kita menyamaratakan kalau tidak salah, menyamaratakan bagaimana akses digital ini masih bisa diakses oleh seluruh lapisan begitu ya. Sebenarnya ini kembali lagi sih, kembali lagi ke pihak-pihak yang akan melakukan scale up bisnisnya. Karena kalau kita bicara scale up bisnis, saya rasa dari saya pribadi untuk pendekatan tradisional sangat-sangat sulit untuk menggapai itu begitu. Kenapa? Karena tadi sekarang itu konsultasi bisa diaksesnya lewat digitalisasi. Sekarang itu untuk membuat report finansial, untuk membuat branding yang bagus, untuk memperkenalkan produk, untuk menjualkan, sekarang sudah berpindah semua ke digitalisasi. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah kita melakukan pendekatan kepada orang-orang yang masih mengandalkan tradisional tadi, begitu. Bahwa untuk digitalisasi itu tidak sebegitu menyeramkan. Digitalisasi itu tidak akan menggantikan peran manusia, begitu loh. Dan digitalisasi itu justru memudahkan kita para pemilik bisnis begitu ya untuk scale up lebih cepat lagi seperti itu. Tadi terakhir kayaknya ada lagi yang di highlight bahwa hmm, tak sekadar efisiensi secara teknologi tapi juga adil secara sosial dan keberlanjutan. Saya rasa digitalisasi itu sangat-sangat adil ya, karena ini justru memberikan ruang bagi pihak yang dari ujung ke ujung mereka bisa saling kenal dari lapisan wilayah manapun mereka bisa tahu produk apa begitu. Ini justru alternatif ataupun jalan menuju keadilan tersebut begitu. Mungkin yang terdengar tidak adil adalah karena kurangnya merata akses digital ini begitu. Yang berarti yang harus diperbaiki adalah akses digitalnya. Itu kalau dari saya mungkin dari Mas Jaka boleh silakan. Monggo Mas Oke, Jaka. siap. Ya sebenarnya apa ya, digitalisasi kan memang kalau dari bikin cabang memang basicnya itu digital marketing ya. Tapi memang dari bikin cabang sendiri eh, tidak mungkin itu memang yang secara tradisional ataupun seperti konvensional. Tapi memang kita tetap offline pun kita jalan ya, maksudnya walaupun tetap ada digitalisasinya atau memang seperti apa nanti offline itu kita aktif di seminar-seminar offline ya seperti prapensiun atau memang kita ada misalnya pegadaian atau jam krindo itu kan yang prapensiun. Terus kita tidak jauh dengan digital marketing namanya. Terus seperti apa nanti kalau memang ada apa social economy gap ya. Ya, kembali lagi tadi yang Mbak Citra sampaikan ya. Uh,
dari kitanya ini yang harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada gitu. Sekarang POS sudah banyak banget, salah satunya Kledo. Terus ada CRM juga, apa namanya, eh, apa tool-tool CRM juga sudah banyak. Nah, kita mau scale up, tapi apa namanya, dengan kayak bukan anti digitalisasi ya, tapi memang kita harus mengikuti yang seperti itu gitu. Nah, maunya si mitra atau investor kan dia cuma hanya memantau laporan keuangan dengan handphone ya, dengan mudah di handphone kita, dia mau lihat berapa sih omset hari ini, kan nggak mungkin dengan melihat apa, datang ke outlet terus jaraknya itu terus menanyakan secara manual itu apa ya namanya, nantinya akan menjadi kesulitan sendiri, jadi operational scalable-nya nggak apa ya, nggak berkembang gitu sih Bapak. Oke, ini Kak Deborah tadi ya pertanyaan terakhirnya. Semoga terjawab ya. Apakah sudah terjawab? Kalau misalnya belum terjawab bisa langsung juga nanti diskusi secara langsung ke Instagramnya Kledo ataupun bikin bincang Kledo lagi bikin cabang begitu. Kita menuju ke pertanyaan terakhir. Di sini ada Kak Safwan Hadi Robani. Pertanyaannya menarik sekali. Pertanyaannya adalah, halo Sobat Kledo. Saya pernah handle 3 properti bisnis dengan sistem accounting Kledo. Nah, berkaitan dengan scale up bisnis dan mitra bisnis, kita sangat membutuhkan laporan projection dan budgeting kepada calon investor dan ini sangat penting untuk menarik perhatian calon investor. Apakah ada fitur Kledo untuk bisa mengkalkulasi laporan projection dan membantu penyusunan laporan budgeting? Terima kasih. Begitu ini ke Kak Citra ya. Monggo Kak Citra. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya Kak Safwan. Terima kasih juga sudah mengakses Kledo ya, sistem accounting Kledo. Jadi kalau untuk yang apa tadi laporan proyeksi keuangan mungkin untuk beberapa tahun ke depan begitu ya. Kalau dari Kledo itu menopangnya adalah dari sisi budgeting serta anggaran laba ruginya Kak. Jadi kalau misalnya budgetingnya itu mungkin ini sebagai gambaran ya, saya tidak bisa menunjukkannya begitu. Nanti ada diakses di bagian menu laporan, itu ada di bagian anggaran, ada manajemen anggaran. Silakan diinput budgetingnya. Kalau budgetingnya sudah diinput, lalu sudah ada transaksi yang berjalan, misal budgeting 2025, nanti di akhir tahun atau per bulan ini misalnya sudah terbentuk transaksi, maka nanti bisa dilihat untuk anggaran laba ruginya, begitu. Itu nanti memperlihatkan antara anggaran dengan realisasi, apakah berapa persen, apakah naik atau minus begitu dari anggaran yang sudah ditetapkan, dan nanti dari sisi tersebut bisa untuk memproyeksikan kembali di tahun berikutnya apakah akan dianggarkan berapa dari laporan-laporan yang sudah terbentuk sebelumnya begitu. Utamanya terkait dengan expense yang berjalan, apakah ada yang perlu ditekan kembali, apakah ada yang perlu ditingkatkan kembali dari sisi itu mungkin. Nanti konsultasi lebih lanjut mungkin Kak Safan bisa menghubungi nomornya Kledo ya supaya bertemu langsung dengan PIC-nya begitu, karena mendapat PIC juga biasanya. Terima kasih Kak Elsa. Oke, terima kasih Kak Citra. Luar biasa ini pertanyaan-pertanyaannya menarik sekali. Namun sebelum itu dari Mas Jaka ada penutup untuk promosi. Sekali lagi untuk bikin cabang. Monggo Mas Jaka. Oke ya, terima kasih Kak Azad untuk Bapak Ibu peserta ya. Maksudnya bikin cabang itu tidak ada biaya ya untuk berkolaborasi ya, tidak ada annual fee di depan, tapi memang business owner atau brand owner ini berkenan untuk kita assessment gitu. Jadi ada beberapa syarat yang harus dilampirkan. Contoh misalnya legalitas, badan hukumnya si brand, apakah CV, PT atau masih perorangan. Nah, kita akan sarankan untuk ke CV atau PT, nanti kan ada berkaitan dengan nilai pajak yang berbeda ya. Terus juga ada PKS antara mitra dengan brand owner. Kita juga ada tim advokat untuk mereview apakah perjanjian kemitraan ini berat sebelah atau berimbang seperti itu. Terus juga kita ada laporan keuangan yang kita assessment seperti Mbak Cita tadi jelaskan ya. Laporan ini kita akan melihat apakah apa ya namanya, kita menganalisis apakah omsetnya atau PNL-nya ada yang keliru. Kita open diskusi ya dengan brand owner supaya nanti clear di depan. Maksudnya kita juga menjelaskan ke investor tuh enak, kok gini mas laporannya kok gini gitu. Terus yang terakhir itu ada sertifikasi halal jika memang para brand owner atau business owner itu yang berkecimpung di dunia apa namanya F&B atau resto gitu sih.
Ya, jadi untuk apa namanya mau tanya-tanya tentang apa bergabung kolaborasi bisa bisa apa ya bisa kepoin websitenya bikin cabang dan juga bisa DM IG-nya bikin cabang gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Jaka. Dan itu tadi ya teman-teman peserta obrolan kita di sore hari ini. Kalau misalnya boleh saya simpulkan di perbincangan kita kali ini, UMKM itu memang perlu beradaptasi dengan digitalisasi dan kolaborasi untuk bertahan dan juga terus bertumbuh gitu. Salah satunya dengan software akuntansi membantu bisnis menjadi lebih efisien, kredibel, dan juga bisa siap menarik investor melalui laporan keuangan yang rapi dan juga dapat dipantau secara real time. Sementara itu, kemitraan bisnis saat ini tuh memang bukan sekedar tren begitu ya Mas Jaka ya, tetapi juga ini strategi jangka panjang untuk memperluas jangkauan, memperkuat posisi juga dan juga menciptakan nilai bersama. Dan juga di sini masa depan bisnis ada pada mereka yang siap berinovasi dan juga berkolaborasi tetapi bukan berjalan sendirian. Begitu. Luar biasa teman-teman untuk di obrolan kita sore hari ini. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa di webinar Bincang Kledo kali ini terdapat benefit yaitu soft copy materi, e-certificate, saldo e-wallet untuk penanya aktif dan juga voucher diskon 30% berlangganan Kledo dengan mengisikan 3 form yaitu ada pendaftaran, presensi, dan juga feedback yang akan kami kirimkan di kolom komentar begitu ya. Sudah untuk teman-teman panitia bisa dibantu mengirimkan. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita akhiri boleh kita foto bersama dulu teman-teman. Foto bersama. Dan juga untuk teman-teman yang masih berada di sini boleh on cam sejenak begitu. Oke, ditampilkan senyum terbaiknya yang mengikuti diskusi di sore hari ini sudah kita tunggu. Kita akan foto bersama. Baik, di sini ada Mas Asyari. Terima kasih Kledo dan bikin cabang.id luar biasa dan pokoknya selalu kami tunggu begitu ya untuk teman-teman kalau misalnya ada insight baru begitu pengen request webinar seperti apa dan juga dengan siapa bisa langsung tulis begitu ya di form feedback atau bisa request ke sosial media kita karena kita juga ingin terus mengikuti kebutuhan teman-teman. Begitu sudah banyak yang on cam nih, teman-teman operator. Boleh dibantu untuk di screenshotkan begitu ya. Boleh diberikan senyum terbaiknya. Akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kalau begitu teman-teman untuk partisipasinya. Saya Elsa Sabrina pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Waalaikumsalam. Bincang Terima Kledo kasih Kak Elsa, selanjutnya. Mbak Citra. Terima Terima kasih Mas Jaka kasih. dan tim dan juga rekan-rekan.